Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafitri dari UPT SMPN 02 Warku Ano Selatan, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Oku Selatan. Dalam video Koneksi Antar Materi Modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam tugas kali ini, calon guru penggerak diminta untuk membuat sebuah rangkuman dari proses perjalanan pembelajaran sampai saat ini pada program guru penggerak. Berikut ini adalah pertanyaan panduannya. Yang pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Sebelumnya, kita ingat dulu Pratap Triloka itu apa saja. Yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo. Yang kedua, Ing Madyo Mangunkarso. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani. Artinya, di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Berikut ini kaitan Pratap Triloka dari Ki Hajar Dewantara dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Yang pertama, guru sebagai pemimpin pembelajaran memberikan teladan bagi muridnya dengan mengambil keputusan secara bijak dan bertanggung jawab. Yang kedua, guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan harus mampu memberdayakan dan membangun kerukunan bagi muridnya. Dan yang ketiga, guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan harus mampu mendorong kolaborasi dan kinerja murid. Intinya, dari Pratap Triloka tersebut, seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu mengambil keputusan yang berpihak pada murid, mengandung nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab, sehingga dimanapun posisi guru, baik di depan, di tengah, maupun di belakang, tetap dapat menuntun murid tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita sebagai seorang guru yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Sementara itu, prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan yaitu prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis kepedulian. Kemandirian dalam diri kita mempengaruhi bagaimana kita bisa bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Reflektif berarti kita mempertimbangkan dengan seksama tentang segala sesuatu yang dipercaya kebenarannya agar dapat mengambil keputusan dengan tepat. Kolaboratif berarti melibatkan pihak-pihak terkait dalam pengambil keputusan. Inovatif berarti melakukan investigasi opsi trilema dengan mencari solusi alternatif lain dalam mengambil keputusan. Berpihak pada murid berarti segala keputusan yang diambil pada akhirnya untuk menuntun murid sesuai kodratnya agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi, bagaimana nilai-nilai itu tertanam dalam diri kita, begitulah kita akan mengambil keputusan. Pertanyaan ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas sebelumnya. Dalam pengambilan keputusan, kita mengetahui ada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Hal ini berkaitan erat dengan kegiatan coaching. Dalam proses coaching ini, untuk mengambil keputusan dengan tepat,
Kita sebagai coachee akan dibantu untuk meninjau kembali kasus yang terjadi. Apa saja yang perlu didalami, situasi seperti apa yang diinginkan, siapa yang perlu terlibat dan mendukung, apa yang dapat dilakukan, dan bagaimana berkomitmen terhadap rencana yang dibuat. Proses coaching ini sangat membantu untuk mengarahkan sekaligus memberi penguatan tentang keputusan yang akan diambil sehingga tidak ada keraguan-raguan dan tidak ada tindakan gegabah dalam mengambil keputusan. Dalam perjalanan pembelajaran ini, fasilitator dan pengajar praktik amat membantu saya dalam mengambil keputusan dan menguji beberapa keputusan yang saya buat sehingga efektif membantu pemahaman saya, seperti dalam revisi tugas-tugas maupun dalam pendampingan individu. Hal ini membantu saya dalam berpikir ulang mengenai beberapa keputusan yang sudah dibuat dan mengujinya kembali apakah keputusan tersebut sudah tepat. Pertanyaan keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Guru yang mampu mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh pada caranya mengambil keputusan, terutama dalam kasus dilema etika. Guru tersebut tidak akan bertindak gegabah dan panik. Ia akan tetap tenang, mengidentifikasi dulu permasalahannya, mempertimbangkan pilihan-pilihan benar yang ada, meneliti siapa yang terlibat, melihat adakah aturan atau kode etik yang bertentangan, bahkan mencari opsi ketiga yang mungkin dapat menjadi solusi alternatif. Guru yang baik emosionalnya tidak akan menyalahkan siapapun atas keputusan yang telah diambilnya. Ia akan mempertanggungjawabkan keputusannya. Pertanyaan kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Ada dua jenis studi kasus di sini, yaitu bujukan moral dan dilema etika. Pada kasus bujukan moral, pilihan yang ada adalah pilihan benar melawan pilihan yang salah. Sementara pada kasus dilema etika, pilihan yang tersedia adalah pilihan benar melawan pilihan yang juga benar. Seorang pendidik yang memiliki nilai-nilai kebajikan di dalam dirinya akan menelaah kembali kasus yang dihadapinya sebelum mengambil keputusan. Apabila kasus yang dihadapi adalah kasus bujukan moral, maka pendidik yang memiliki nilai integritas serta kejujuran dan ketegasan akan dengan tegas memilih pilihan yang benar. Ia akan berpegang teguh pada nilai yang menjadi prinsip hidupnya. Ia tidak akan ragu. Namun, jika pendidik tidak memiliki nilai tersebut, bisa jadi ia akan terbujuk untuk memilih pilihan yang salah. Sementara itu, jika kasus yang dihadapi adalah dilema etika, ia akan mempertimbangkan mana di antara keduanya yang lebih banyak manfaatnya. Mana di antara keduanya yang paling diprioritaskan. Dan paling penting, mana yang paling berpihak pada murid. Dengan nilai tanggung jawab yang dimiliki, seorang pendidik akan memutuskan salah satu pilihan benar dengan penuh tanggung jawab. Pertanyaan keenam, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat yaitu keputusan yang menggunakan salah satu paradigma, salah satu dari 3 prinsip dan menerapkan langkah-langkah pengujian keputusan. Tentu akan membawa dampak yang baik pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman. Keputusan tersebut diambil karena sudah melalui berbagai uji, melibatkan pihak-pihak terkait, mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan, berpihak pada murid, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Keputusan tersebut akan dapat diterima dengan baik dan lapang dada oleh semua pihak. Adanya penerimaan dari semua pihak inilah yang akan membawa suasana yang kondusif, positif, aman, dan nyaman. Pertanyaan ketujuh. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Ada beberapa tantangan di lingkungan saya untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini. Di antaranya, kurangnya melibatkan pihak-pihak terkait kasus yang dihadapi, adanya kebiasaan yang sudah menahun, padahal belum tentu benar, dan masih menganut sistem kekeluargaan yang tidak pada tempatnya. Kesemua hal ini akan menjadi tantangan yang sulit bagi penerapan pengambilan keputusan. Terdapat kaitan antara tantangan tersebut dengan perubahan paradigma baru di lingkungan saya, yaitu belum menerimanya beberapa rekan di lingkungan dengan paradigma baru mengenai pengambilan keputusan ini yang sesuai dengan langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pertanyaan ke-8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Keputusan yang kita ambil dengan mengedepankan nilai-nilai kebajikan, berpihak pada murid, serta dapat dipertanggungjawabkan menjadi pengajaran yang memerdekakan murid-murid. Keputusan tersebut diambil melalui proses olah data dan fakta, mendengarkan berbagai pendapat, melalui berbagai uji, akan mengajarkan murid tentang kemerdekaan dalam bersuara atau berpendapat. Sebelum memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid yang berbeda-beda, sebagai seorang guru kita dapat melakukan asesmen diagnostik, baik kognitif maupun non-kognitif, untuk memeriksa kesiapan belajarnya, minatnya, serta profil belajar murid-murid kita. Dari sini kita dapat memutuskan proses pembelajaran seperti apa yang akan kita berikan. Pembelajaran berdiferensiasi apa yang akan dikedepankan. Apakah konten, proses, ataukah produk? Perlukah mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam kegiatan belajar mengajar di kelas? Keputusan yang dibuat sudah seyogianya demi keberpihakan kepada murid. Pertanyaan ke-9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Ketepatan seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Seorang pemimpin pembelajaran yang memutuskan dengan tepat proses pembelajaran seperti apa yang akan dilakukan akan membawa kemudahan bagi murid yang menerima pelajaran. Pembelajaran sosial emosional yang dilakukan secara kontinu akan membawa kepada kondisi sosial emosional murid yang baik. Proses pembelajaran yang berpihak pada murid akan membuat murid merasa diutamakan. Apabila murid menerima pelajaran dengan baik, memiliki kompetensi sosial emosional yang juga baik, berkat seorang guru yang memilih proses pembelajaran yang tepat, tentunya masa depannya akan lebih mudah. Dia dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selain itu, cara seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan, seperti tetap tenang, tidak gegabah, mengutamakan nilai-nilai kebajikan, berpihak pada murid, serta dapat dipertanggungjawabkan, akan menjadi teladan bagi murid, sehingga bisa meniru hal yang demikian ketika kelak ia harus mengambil keputusan. Pertanyaan ke-10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin adalah salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Dalam membuat keputusan, terutama dalam kasus dilema etika, ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan.
Di antaranya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional, serta proses coaching. Sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan bertujuan untuk mencapai keselamatan murid, tentu tidak lepas peran guru yang harus mengambil keputusan dengan mempertimbangkan keberpihakannya pada murid. Agar keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan mampu mengantarkan pada suasana yang kondusif, aman dan nyaman, maka harus dilakukan berdasarkan budaya positif di sekolah dan sesuai visi yang diinginkan bersama. Untuk menunjukkan keberpihakan pada murid, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat memutuskan strategi yang tepat dalam proses belajar mengajar. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodasi kebutuhan murid, serta pembelajaran sosial emosional yang dapat membantu murid mengelola sosial emosionalnya. Apabila dalam perjalanan menjalankan keputusan yang diambil dirasa kurang pas atau ada yang mengganjal, seorang guru butuh proses coaching bersama coach untuk memantapkan lagi keputusan yang telah diambil. Pertanyaan ke-11. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Dalam konsep studi kasus yang dihadapi, ada 2 jenis, yaitu dilema etika dan rujukan moral, di mana dilema etika ini pilihannya adalah pilihan yang keduanya adalah sama-sama pilihan benar. Sementara pada kasus rujukan moral, pilihan salah satunya adalah pilihan benar dan pilihan lainnya adalah pilihan yang salah. Dalam kedua kasus ini, nilai-nilai yang dimiliki oleh seseorang yang akan mengambil keputusan sangat mempengaruhi keputusan apa yang akan ia buat. Dalam proses pengambilan keputusan ada 4 paradigma, yaitu individu melawan masyarakat, keadilan melawan kasihan, kebenaran melawan kesetiaan, dan jangka pendek melawan jangka panjang. Dari keempat paradigma tersebut bisa menggunakan salah satu paradigma. Ada 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, prinsip berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Dan yang ketiga, berpikir berbasis kepedulian atau care-based thinking. Dalam mengambil keputusan bisa menggunakan salah satu dari 3 prinsip berpikir ini. Ada 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan, seperti dalam gambar berikut ini. Yang pertama, lihat dulu nilai-nilai yang bertentangan. Yang kedua, siapa saja yang terlibat. Yang ketiga, kumpulkan bukti-bukti atau fakta-fakta yang relevan. Yang keempat, lakukan uji benar salah. Lalu yang kelima, lakukan uji benar lawan benar. Yang keenam, gunakan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Kedelapan, buat keputusan. Dan yang terakhir, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Hal-hal yang menurut saya di luar dugaan adalah adanya langkah uji benar, salah, yang di dalamnya masih ada 5 uji lagi. Selain itu masih ada langkah investigasi opsi trilema agar dapat memikirkan solusi lain yang mungkin lebih baik dibanding 2 pilihan benar yang ada. Pertanyaan ke-12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini?
Saya pernah menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam kasus dilema etika. Saya saat itu mengambil keputusan dengan cepat tanpa banyak pertimbangan. Tindakan itu saya nilai sedikit gegabah dan membuat suasana di sekolah kurang nyaman. Setelah mempelajari modul ini, ternyata dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin harus mempertimbangkan berbagai hal, terutama nilai-nilai kebajikan universal, keberpihakan pada murid, serta pada akhirnya keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaan ke-13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini membawa dampak positif bagi saya dalam mengambil keputusan. Sebelumnya, saya sering gegabah dan tidak terlalu banyak pertimbangan, apalagi sampai melakukan berbagai pengujian untuk mengambil sebuah keputusan. Setelah mempelajari modul ini, saya harus menggunakan salah satu dari 4 paradigma, salah satu dari 3 prinsip, serta langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Saya belajar untuk tetap tenang ketika menghadapi kasus dilema etika, serta mengedepankan nilai kebajikan dan keberpihakan pada murid. Pertanyaan terakhir. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sebagai individu, topik ini sangat penting untuk saya pelajari. Mengingat ada banyak hal dalam hidup ini yang sering dihadapkan dengan beberapa pilihan benar, seperti mengejar karir atau menjadi ibu rumah tangga. Semua pilihan punya resiko dan kebaikan masing-masing. Modul ini mengajarkan kepada saya sebagai individu untuk cermat terhadap pilihan-pilihan yang ada, serta memungkinkan munculnya pilihan ketiga yang bisa jadi justru adalah pilihan terbaik. Sebagai seorang pemimpin, topik ini menurut saya lebih penting lagi, karena setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin akan membawa dampak bagi orang yang dipimpin, mulai dari akibat secara langsung maupun tidak langsung. Penting sekali bagi seorang pemimpin mempelajari topik ini, karena dengan belajar topik ini kita dapat mengambil keputusan yang paling tepat, yang sudah melalui berbagai pertimbangan yang tidak gegabah. Video koneksi antar materi modul 3.1 dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sampai jumpa.